periode 2019-2021 bersama saya Gibson Wandik, Wakil Ketua HMKY, dan seluruh perwakilan mahasiswa HMKY se-Indonesia, dan terlebih khusus kami di Kota Studi Jayapura bertempat di Expo Wahana Asrama Maniek tanggal 13 bulan 6 tahun 2020. Kami mahasiswa Kabupaten Yalimo HMKY se-Indonesia mendesak dan segera dibebaskan 7 tapol Papua dari tahun 2019 dan sampai hari ini masih ada dalam tahanan, dan kami pengurus mahasiswa Kabupaten Yalimo mendesak segera dibebaskan 7 tapol Papua di Kalimantan Timur dan yang lain di seluruh tanah Papua. Hari ini mereka diproses tanpa syarat dibebaskan di setanah Papua. Dan yang berikut, ketika aspirasi kami tidak dilanjutkan, kami HMKY siap untuk mobilisasi turun aksi di Jayapura jilid ketiga. Siap untuk kami mobilisasi turun aksi jilid ketiga ketika tidak dilanjuti atau tidak diindaki aspirasi suara mahasiswa Kabupaten Yalimo HMKY se-Indonesia. Sekian dan terima kasih. Kami atas nama senior dari Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo meminta ditindaklanjuti dari tuntutan ke tuntutan yang sudah disampaikan oleh setiap pergerakan, setiap aliansi mahasiswa, setiap suara perempuan, setiap suara rakyat yang sudah dinaikkan. Turut kami pun terus bersuara saat ini bahwa kami meminta sebagai senior, kami dukung untuk harus segera dibebaskan 7 tapol dan juga tahanan rasisme yang terjadi di tahun 2019 di Jayapura dan setiap provinsi dan provinsi Papua dan Papua Barat di seluruh Indonesia, dan lebih khusus di Papua dan Papua Barat, Papua. Untuk itu lebih kami melihat dalam undang-undang tuntutan Undang-Undang 40 nomor 40 pasal 4 tahun 2008 membicarakan tentang penghapusan ras di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun harus dihapuskan. Dan lebih khusus di Papua dan Papua Barat harus segera dihapuskan dijauh dari pasal 4. Dan itu tidak terjamin, sehingga kami meminta kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara di Republik Indonesia bahwa segera ditinjau kembali berdasarkan Undang-Undang 40 pasal 4 tahun 2008. Ditinjau kembali ke JPU supaya JPU harus tindak lanjuti berdasarkan undang-undang itu. Dan pihak presiden dalam hal ini kepala negara harus ditinjau kembali dalam tuntutan itu. Kami meminta seperti itu. Kemudian untuk terkait tahanan rasisme 7 tapol yang terjadi di Kalimantan itu dilihat dari tuntutan JPU itu tidak adil. Sebetulnya tidak adil. Dari 15 sampai 15 ada yang divonis 15, ada yang vonis 10, ada juga 5 sampai 7 bulan. Orang yang sudah menjadi aktor pelaku rasis divonis 5 sampai 7 bulan, sedangkan korban rasisme divonis 17, ada yang 15, ada yang 10. Ini menandakan bahwa hukum NKRI adalah rasis. Sehingga kami meminta dengan tegas supaya harus Presiden Republik Indonesia harus segera ditindaklanjuti berdasarkan Undang-Undang 40 pasal 4 tahun 2008 itu sendiri. Itu yang kami tuntut. Kemudian hukum yang proses persidangan yang kami melihat bahwa saat ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Maka seluruh rakyat Papua kalau jika tidak ditindaklanjuti oleh JPU, jaksa penuntut umum tidak ditindaklanjuti, maka kita akan siap lumpuhkan jilid 3 untuk lumpuhkan di Provinsi Papua dan Papua Barat, bahkan di seluruh Indonesia.
Itu menjadi tuntutan kami sebagai senior untuk kami meminta segera ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah. Dan di dalam itu juga kami meminta kepada pihak mahasiswa, solidaritas, di bagian wadah pergerakan dan juga DPR dan juga MRP, bagian gereja, bahkan Polda Papua, bahkan seluruh elemen lembaga-lembaga tertinggi di Papua, bahkan di seluruh Indonesia, segera menyuarakan hak kebenaran kedaulatan terhadap rakyat Papua yang sementara diproses hukum dengan hukum yang tidak adil.